Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berondot TVRI Bengkulu dengan tema penataan kawasan konservasi. Tadi kita sudah bahas sedikit ya, segelintir permasalahan nih sosial ekonomi yang terjadi di kawasan konservasi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ali Iqbar tadi ya, kalau misalnya ada salah satu juga kawasan konservasi yang di tengah-tengahnya ada aktivitas pertambangan ya. Tapi sebenarnya sendiri itu permasalahannya seperti apa nih Bang Ali? Apakah memang kebanyakan permasalahan di kawasan konservasi ini dari masalah masyarakatnya kah, aktivitas masyarakatnya, atau memang karena perubahan iklim nih kebanyakan? Ya, ada beberapa sudut pandang ya. Yang pertama itu pendekatannya legal ilegal gitu. Itu terjadi, orang melakukan penambangan secara ilegal gitu. Dan itu destruktif gitu. Tetapi beberapa bagian itu negara juga melegitimasi itu. Salah satu contohnya misalnya mereka memberikan izin gitu di kawasan, izin tambang di kawasan konservasi. Ada izinnya itu. Saya bilang tadi ini kan ada dua kementerian yang nggak sejalan juga gitu, walaupun di atasnya itu ada satu kementerian koordinator yang seharusnya mengatur itu gitu. Tetapi kalau kita lihat dengan pendekatan materialistik kayak begitu, ekonomi materialistik itu lebih banyak menangnya daripada kalahnya gitu melawan kerja-kerja konservasi gitu. Jadi kaum konservasionis ini lebih sering kalahnya dengan kaum material dan kapital itu gitu. Dan negara seringkali memberikan ruang yang lebih gitu. Oh, ini demi kemakmuran, demi peningkatan ekonomi rakyat, demi apa segala sampai ke demikianlah kan gitu. Nah itu problem yang menurut pandangan kita itu tidak tuntas-tuntas gitu sampai dengan sekarang. Sementara ancaman yang lain itu juga krisis iklim seperti yang saya bilang tadi. Ya secara terus-menerus kita kehilangan daratan secara terus-menerus gitu. Kita kehilangan populasi satwa endemik yang secara terus-menerus turun, populasi gajah terus-menerus turun, populasi harimau terus-menerus turun, kayak gitu kan. Rantai makanan udah mulai terputus di sana-sini gitu, dan kalau rantai makanan itu putus pasti akan ada pengaruh yang luar biasa. Harimau berkurang, babi populasinya menjadi menggila-gila gitu, dan itu menjadi hama. Dan situasi yang seperti yang agak sulit diselesaikan kalau kita hanya menginduk kepada satu kementerian. Sialnya kalau saya melihat dalam konteks struktur sebenarnya di kementerian itu dia di bawah supervisi Kementerian Maritim dan Investasi. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan, Kementerian SDM itu di bawah supervisi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Namanya aja Maritim dan investasinya jadi lebih dominan gitu. Seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup itu dia harus menjadi kementerian koordinator, karena undang-undangnya 32/2009 itu kan itu seringkali disebutkan sebagai undang-undang payung gitu. Undang-undang payung dioperasionalisasi, dia menjadi menjadi tangkainya payung. Berarti di satu sisi pemerintah mengatakan kalau misalnya ini demi ekonomi masyarakat ya, tapi di satu sisi lagi ini ekosistemnya malah berubah seperti itu ya, dari segi lingkungan dan juga satuannya. Karena setiap ada aktivitas pasti akan mengalami proses pergeseran gitu. Itu hukum alam aja itu. Kalau ada proses ekstraksi, maka titik kesetimbangan pasti bergeser. Ya, kalau dari aturannya sendiri gimana nih, Bang Edra? Kalau saya melihatnya gini. Apakah kurang tegas atau seperti apa nih? Titik tekannya ada di dua tempat ya. Pertama, penataan kawasan. Ya, penataan kawasan ini harus bertitik pijak dari bahwa kawasan konservasi ini berbeda dengan kawasan non konservasi. Nah, kalau dalam kawasan non konservasi boleh ngambil kayunya, boleh membuka lahannya untuk kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan non kehutanan kan gitu ya. Tapi kalau kawasan konservasi itu dia nggak bisa ngambil kayu, nggak bisa buka lahannya untuk perkebunan, nggak bisa, apalagi untuk tambang gitu ya. Itu
kemudian diatur sedemikian rupa sehingga kawasan konservasi ini menjadi suatu kawasan yang berbentuk cadangan ya, cadangan untuk masa depan gitu. Dan pemanfaatan sumber daya alam hayatinya itu juga dibatasi ya, terbatas untuk ketentuan wisata alam, jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu gitu. Itu dilakukan, dan untuk melakukan semua itu maka penataan harus dilakukan dengan menentukan zonasinya atau bloknya. Tidak hanya sampai di atas kertas gitu maksud saya. Itu harus dilakukan sampai membuat batas-batas baik faktual di lapangan bentuk plat, dalam bentuk papan-papan pengumuman, atau dalam bentuk virtual. Itu yang kalau kita lihat di beberapa kawasan konservasi. Saya lewat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kemarin. Waktu ke Kopi isinya? Iya. Itu tadi ya, ada orang yang kemudian ngambil kayu kok bisa gitu ya. Itu satu. Jadi penataan kawasan dengan zonasi atau blok itu bukan hanya di atas kertas, tapi harus dipasang di lapangan, bentuk plat, bentuk papan pengumuman atau sebagainya, dan bentuk virtual juga ya. Dan yang kedua adalah penegakan hukum gitu loh. Penegakan hukum harus dilakukan. Nah, penegakan hukum itu kuncinya di pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan? Daerah nggak punya kewenangan. Yang punya kewenangan pusat, BKSDA, Balai Taman Nasional. Daerah nggak punya kewenangan di situ. Ketika pengawasannya lemah, bagaimana melakukan penegakan hukum? Saya siang hari lewat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu, ada orang yang bawa kayu, kan? Ada perdagangan ilegal, satwa liar dan sebagainya. Kalau TWA sebelah itu kan lebih seru lagi tuh. Ya. TWA sebelah ada kebun milik perusahaan, Nah itu. ya kan? Dan Ujung-ujungnya ada jadi milik wilayah mereka, ya. TWA sebelah itu yang masuk ke dalam izin usaha pertambangan milik Inmas Abadi misalnya. Ketika aku tanyakan dengan kawan-kawan yang BKSDA, mereka bilang sedikit katanya. Dari 4.000 hektar sekian itu ada beberapa wilayah yang masuk situ. Jadi oke, kita bisa melakukan proses penataan gitu, tetapi penataan itu kan basisnya harus kuat dulu, harus jelas dulu nih. Kalau misalnya kita melakukan proses penataan di satu wilayah di mana ada beberapa kelompok yang saling klaim, kayak mana kita mau melakukan penataan itu kan? Alno bilang ini kawasan kami katanya kan, berdasarkan HGU yang kami miliki 100 hektar lebih loh di taman di TWA sebelah gitu kan tuh. BKSDA bilang sebagai UPT kami melakukan pengelolaan ini gitu dengan keputusan Menteri Penetapan TWA sebelah misalnya kayak gitu. Saling klaim lah orang itu kan tuh. Jadi kita tidak bisa Pedra melakukan penataan di sebuah wilayah gitu yang semua orang merasa punya kuku. Nah kukunya ini dulu yang harus dilepas ini gitu kan tuh. Nah ini memang perlu enforcement, perlu kekuatan gitu. Kita ini kan dari zaman Batu dulu ngomong nih, kita lemah di law enforcement, selalu kayak begitu nih kan. Penegakan hukum kita lemah tuh. Tapi dari zaman dulu kita selalu bilang penegakan hukum kita lemah. Sampai sekarang nggak naik-naik hukum kita nih kan. Jadi bukan cuma soal penataan bloknya saja ya, tapi juga aturannya dipertegas gitu ya. Pada titik itu kan saya mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang perhutanan sosial. Daripada kemudian illegal logging ya, tindakan-tindakan ilegal, udah diberikan akses kepada masyarakat untuk sama-sama mengelola kawasan gitu. Sehingga masyarakat juga bertanggung jawab mengelola kawasan itu sesuai dengan aturan main yang ada. Baik, Bang Indra kita jeda dulu, dan juga Bang Ali nanti kita bahas lagi bersamaan dengan tema kita penataan kawasan konservasi, namun setelah jeda pariwara berikut ini.